Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Dhamma Indonesiaku, di mana di kesempatan kali ini kita bersiaran secara langsung dari Masjid At-Taqwa, Perum PLN Jalan Sigura-Gura, Duren 3, Jakarta Selatan. Pemirsa yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bahwa Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan amat sangat sempurna. Sekaligus Allah juga menciptakan aturan main, sebuah tatanan, sebuah birokrasi untuk mengatur alam semesta ini yang dibebankan kepada sosok-sosok manajer yang disebut dengan ciptanya, yaitu manusia. Nah, dalam berurusan dengan alam semesta, manusia tentu saja tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berjuang sendiri. Disinilah dibutuhkan kerjasama manusia yang satu dengan manusia yang lain. Lebih-lebih lagi dalam mengorganisasi negara ini. Nah, bagaimanakah sesungguhnya Islam meletakkan posisinya dalam bernegara? Itulah yang akan kita bahas bersama guru-guru kita yang alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita, yaitu Kiai Khalil Nafis, yang akan membahas yaitu sebuah tema kehidupan bernegara dalam pandangan Islam. Pada segmentasi yang pertama kita akan berbincang-bincang dengan guru kita, Kiai Khalil Nafis. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbal ya karim. Alhamdulillah Kiai, materi kita yaitu kehidupan bernegara dalam pandangan Islam. Berbicara tentang bernegara adalah berhubungan dengan bagaimana kelompok yang satu bekerja sama dengan kelompok yang lain. Untuk mengorganisasi negara yang sangat rumit ini tidak mungkin dikerjakan oleh satu orang. Nah, sebagai sebuah remind saja, kita mulai dari yang sangat basic. Dalilnya seperti apa? Bahwa manusia memang diciptakan untuk saling bekerja sama, saling berkelompok. Ya, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Idza kuntum salasatan fi safarin fa'ammiru alaikum ahadakum." Jika kita sedang perjalanan ada 3 orang, maka harus ada salah satu di antara kita yang memimpinnya. Artinya apa? Kita tidak lepas dari kehidupan sosial. Kita lahir pun itu sudah langsung bersosial. Karena kita lahir dalam keluarga, dan keluarga itu adalah komunitas terkecil dari sosial kita. Kita ada beberapa motif mengapa kita harus bersosial. Beda dengan hewan yang itu bisa hidup sendiri, tapi manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan kita saja kita nggak mungkin sendiri. Masa kita juga nanam padi untuk dimakan, lalu bangun rumah sendiri, lalu juga umpamanya kita bikin mobil sendiri, jalanan sendiri, untuk jahit baju sendiri. Saya pikir sampai kita selesai umur kita, itu belum bisa mencukupi terhadap kebutuhan kita. Itu satu. Yang kedua, kita juga butuh perlindungan. Jadi kita tidak mungkin bisa hidup sendiri lalu kita bisa melindungi hanya diri kita sendiri. Maka kita membutuhkan perlindungan dari yang lain. Oleh karena itu kita membutuhkan orang lain untuk melindungi kita. Bahkan sebuah ayat mengapa kita menyembah Allah, karena apa? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena yang memberi makan pada saat lapar dan memberi rasa aman pada saat kita rasa takut. Artinya apa? Untuk mendapat keamanan kita membutuhkan orang lain, membutuhkan yang lain dari kita. Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan sendiri. Ini berkenaan dengan himayatun nafsi wal amni. Kita perlu membentengi, melindungi diri ya, dan mengamankan diri kita sendiri. Yang tugas yang ketiga dari kita adalah imaratul ardi. Kita membangun peradaban. Tidak mungkin orang membangun peradaban itu hanya sendiri. Membangun peradaban itu harus memang secara komunitas. Nah, komunitas adalah komunitas yang satu. Artinya apa? Boleh berbeda-beda di dalamnya, tetapi mempunyai unity untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pelangi itu indah karena warna-warni. Paduan warna. Kalau hanya satu nggak mungkin dia akan menjadi indah. Oleh karena itu untuk membangun bumi itu tidak mungkin imaratul ardi, membangun bumi, dan kita sebagai khalifatullah fil ardi tidak bisa dibangun hanya sendirian. Dia harus bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
Oleh karena itu disinilah perangkat-perangkat dari yang paling kecil tadi keluarga, dari keluarga ada RT, dari RT itu ada RW, dari RW itu ada lurah, lurah kecamatan, lalu kabupaten dan kota, provinsi sampai nasional, bahkan ada internasional. Itu adalah implementasi dari kehidupan sosial kita, dan itulah yang hendak kita capai untuk membangun bumi, membangun peradaban ini. Tetapi pada kenyataannya dalam sebuah kebersamaan yang merupakan cita-cita kita bersama tidak sesederhana seperti yang kita pikirkan, yang kita rencanakan dalam sebuah kertas berupa regulasi-regulasi. Kenyataannya adalah kelompok-kelompok yang pada awalnya sendiri sehingga membentuk satu kelompok suku-suku. Tetapi ternyata untuk menggabungkan perbedaan-perbedaan, jangankan diri sendiri, ketika sudah tercapai dalam bentuk kelompok, untuk menggabungkan kelompok-kelompok ini memiliki visi yang sama, betapa sulitnya, Kiai. Ya, ini ketika memahami kelompok sebagai tujuan. Kalau kelompok dipahami sebagai sarana, sebagai alat untuk mencapai tujuan, maka kelompok menjadi pemersatu. Kita tidak ada salahnya kita primordial, makanya persatuan keluarga Bani Ahmad, keluarga Bani Hashim, keluarga Bani siapa, itu primordial, nggak ada masalah. Tetapi ini menjadi ajang silaturahim, menjadi ajang untuk kita menambah ilmu, kita menjadi ajang untuk mendapatkan pendidikan, bahkan bisa menjadi ajang untuk kita menambah ekonomi. Tidak ada masalah. Kita ada persatuan namanya mahasiswa, ada persatuan berdasarkan suku tertentu, alumni mana, persatuan apalah, sepak bolanya juga ada persatuan, semua bisa ada persatuan. Bahkan ada persatuan yang berdasarkan agama-agama juga bisa. Tetapi persatuan itu jangan dijadikan sebagai militansi kita, hanya menganggap itu yang benar, dan persatuan itu adalah tujuan untuk kanibal kepada persatuan-persatuan yang lain. Tapi kesatuan ini menjadi sebuah warna kebangsaan kita, menjadi warna komunitas kita, menjadi warna sosial kita. Nah, persatuan-persatuan ini menjadi sebuah kontributif, ya, menjadi potensi, bukan menjadi ancaman. Tapi ketika persatuan dari masing kelompok sehingga menjadi berbeda-beda, dan itu hanya semata-mata untuk kepentingan kelompok, dia bersatu tidak untuk membangun peradaban yang lebih besar, maka dari beraneka ragam dalam kelompok itu akan menjadi ancaman. Dan ini bukan malah mencapai pada tujuan kita sebagai manusia khalifatullah, tapi menjadi ancaman bagi kita. Malah bukan malah membangun bumi, tapi malah menghancurkan bumi. Kalau orang bodoh atau bukan manusia yang tidak punya akal, paling menghancurkan adalah sangat sedikit dan terbatas. Tapi dengan otak manusia yang pintar, otak manusia yang cerdas, maka sekali menghancurkan, Hiroshima bisa langsung ambruk. Kita bisa hancur umumnya. Nah, kita ini bagaimana perbedaan-perbedaan di dalam satu kelompok itu bukan perbedaan-perbedaan yang menjadi ancaman, tapi perbedaan-perbedaan itu yang menjadi kontribusi, yang menjadi potensi untuk membangun unity itu. Tetapi bukankah lama-lama akan menjadi sebuah ancaman ketika masing-masing kelompok dikuatkan oleh perbedaan-perbedaan dalam menafsirkan satu kitab yang turunnya satu, yang semestinya satu makna? Nah, ini yang menjadi sebuah legitimasi bagi setiap kelompok bahwa mereka adalah paling benar. Nah, yang pertama, orang yang menafsirkan itu harus punya pengetahuan. Kalau dia ingin menafsirkan kitab Al-Quran, tahulah apa perangkat-perangkat untuk menafsirkan Al-Quran. Ia harus tahu ilmu nahwu, dia harus ilmu belaut, tahu juga ilmu usul fikih, tahu juga ilmu-ilmu bagaimana mengartikan di dalam Al-Quran itu. Bahkan siyakul kalam pun juga tahu semuanya, baru mengartikan. Kalau yang disalahkan ini ada penyelewengan, ini pemaknaan yang menjadi radikal gara-gara ada terjemahan di dalam Al-Quran. Saya salahkan, mengapa belajar dari terjemahan? Kita ini kalau mau menafsirkan, mau mengambilkan arti dari arti yang langsung, bukan dari terjemahan. Sehingga tidak menyalahkan orang lain. Nah, sekarang ini memang seringkali kita belum waktunya dia menerjemahkan kitab, dia sudah menerjemahkan. Saya tidak punya keahlian di bidang memanya servis handphone. Lalu saya buka servis handphone, itu jangankan yang baik, ya jangan yang baik, jangankan yang sudah rusak, yang masih baik pun tambah rusak, Mas Agung. Baik, Kiai, kita akan mencoba mendalami lebih dalam lagi tentang bahasan kita pada segmen selanjutnya. Nanti kita akan mengangkat yaitu awal kehidupan manusia lebih difungsikan untuk mengidentifikasi diri. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Ya Sayyidah Rusali Hadina Hayya bigharahi lainal an Jahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, kita ini hidup tidak mungkin tidak bersosial. Ibnu Khaldun menyebutnya al-insanu madaniyun bit-tab'i. Manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial. Jadi kita tidak mungkin tidak bermasyarakat. Coba ibu lahir, itu dari ibunya kan sudah bermasyarakat dengan keluarganya. Kalau ada bapaknya, dia sudah ada bapak, ada ibu, ada anak. Itu adalah masyarakat komunitas terkecil. Lalu setelah itu ketika lahiran ada yang datang ke rumah kita nyambangin. Kan biasa seperti itu Bu, kalau ada yang lahiran nengok, laki perempuan ditengok. Itu adalah awal dari sosial kita. Sosial itu makin meluas. Sekarang bahkan ada namanya jejaring sosial. Ibu kenal Facebook? Kenal Facebook? Facebook Bu. Nah, Facebook ini sekarang tidak ada yang muda-muda saja, tapi yang tua juga. Perkembangannya di Indonesia paling cepat. Online. Ya, kalau online itu kan nunggu begini, siapa lagi online? Kalau lagi online disapa oleh kita, good. Itu Facebook. Jadi kita tak terbatas. Yang lebih tinggi lagi ada namanya Twitter. Itu tanpa batas. Kita sudah main Twitter. Ada lagi Milis. Di atas lagi namanya BBM. Terus gitu kan? Ada di kita. Kita tidak bisa lepas dari sosial kita. Kita adalah makhluk sosial. Oleh karena itu kita senangnya berkelompok. Majelis Taklim Masjid At-Taqwa. Ya, ada majelis taklimnya kan Bu, itu mengelompok. Nyampe di Jakarta ada namanya Persatuan Keluarga mana? Dari keluarga Bani A. Keluarga Bani Syamsuddin, keluarga Bani Ahmad, keluarga Bani Hashim, itu dibikin keluarga. Primordial mungkin kita ada lingkup, ada dari suku. Persatuan Orang Sunda, Forum Betawi, Forum apalagi dari Madura, Forum Pekalongan, Forum Bugis, itu semua ada. Bahkan mungkin kita sekarang bisa mengenal umpamanya ada forum-forum berdasarkan di mana kita sekolah, alumni angkatan berapa. Bahkan berkenaan dengan ideologi pun kita juga ada sekarang persatuannya. Kita kenal namanya Nahdlatul Ulama. Kita kenal namanya Muhammadi. Kita kenal namanya Perti, Persis, banyak. Dewan Dakwah, banyak kita mengenal persatuan itu. Sehingga persatuan-persatuan ini adalah kebutuhan kita. Semua kita membutuhkan untuk bersosial, kita semua butuh untuk berkomunitas. Coba majelis taklim melakukan ziarah Wali Songo. Ada kan? Nah, disinilah sebenarnya persatuan-persatuan ini akan menjadi potensi bagi kita dan juga akan bisa menjadi sebuah ancaman bagi kita. Ketika persatuan-persatuan daerah, persatuan-persatuan agama itu mengelompok hanya untuk golongannya sendiri, hanya untuk persatuannya sendiri, itu akan menjadi ancaman bagi kita. Umpamanya ketika NU hanyalah untuk NU saja dan hanya NU yang benar, celaka selain NU. Ketika Muhammadiyah mengklaim adalah Muhammadiyah yang benar dan hanya Muhammadiyah yang diridhoi oleh Allah, celakalah yang selain Muhammadiyah itu.
begitu juga Persis, begitu juga Perti. Kalau itu kelompok-kelompok itu yang mengklaim kebenaran, maka perbedaan-perbedaan itu akan menjadi ancaman. Tetapi ketika perbedaan itu, ada suku-suku di kita, ada persatuan-persatuan agama di kita untuk membangun republik ini, maka persatuan itu akan menjadi sebuah potensi bagi kita, akan menjadi potensi bagi negara kita. Oleh karena itu, fungsi dari persatuan-persatuan itulah harus berfungsi sebagai satu, membangun keagamaan kita, menambah keimanan kita, menambah ajaran Islam kita. Bukan malah sebaliknya, malah kita jauh dari agama kita. Yang kedua, dari fungsi perkumpulan-perkumpulan ini harus menjadi potensi pendidikan kita. Bisa share tentang ilmu pengetahuan, jangan dipakai untuk ngerumpi. Persatuan jangan hanya untuk mencari musuh. Persatuan bukan dipakai untuk saingan, bukan. Tetapi bagaimana bisa meluaskan wawasan kita. Bahkan dari persatuan-persatuan ini bisa membangun sosial budaya kita. Bisa dipakai bagaimana membangun peradaban, bagaimana dibangun persatuan. Yang keempat, bisa dibangun untuk ekonomi. Tidak ada salahnya kita persatuan-persatuan itu punya produk tertentu, kita jual kepada yang lain, punya produk tertentu dibagi pada yang lain. Nah, dari komunitas-komunitas inilah nantinya kita akan menjadi komunitas lebih besar, namanya RT, sampai pada nasional kita, negara kita, bahkan sampai internasional. Dan nantinya akan dibahas bagaimana kita bersatu dalam nasional kita dengan keagamaan kita, dengan keberagaman kita. Masih tetap di Damai Indonesiaku, Mas Agung. Subhanallah. Semestinya bila kita sadari, negara kita bila dibandingkan dengan negara-negara yang ada di dunia, kita memiliki potensi lebih. Dengan jumlah pulau yang begitu banyak, dengan jumlah suku yang begitu banyak, dan dengan jumlah bahasa atau kelompok-kelompok tertentu yang begitu banyak, semestinya ini menjadi satu potensi bila disatukan dengan satu konsep ukhuwah Islamiyah, maka Indonesia akan mencapai tujuannya. Tetapi yang terjadi ternyata sekarang justru kita lebih bangga dengan kelompok kita sendiri. Kita lebih bangga dengan bani kita sendiri. Nah, lantas bagaimanakah sesungguhnya Islam memberikan solusi-solusi perbedaan ini? Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Kana asla takwini min ahdi kun fayakun ya gharami. Nabiyyun kana asla takwini min ahdi kun fayakun ya gharami. Bisalamil mubin qadi ta'lim ya gharami. Ayyaman jana haqqan nadirin mubidan musbilan subula rosyadi. Ayyam Pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini penting kita mengangkat tentang peran seorang mukmin untuk bernegara. Karena akhir-akhir ini kita menyaksikan nasionalisme kita tergerus oleh pemahaman keagamaan, tergerus oleh kesukuan kita. Kita lupa bahwa kita hidup bersama. Bernegara itu adalah keniscayaan bagi kita. Ibnu Taimiyah menyebutnya, fa inna bani adam la tatimmu maslahatuhum illa bil ijtima'i lihajati ba'dihim ila ba'din. Kita tidak mungkin mencapai satu kemaslahatan kecuali kita dengan bermasyarakat, berkelompok. Jadi berkelompok itu menjadi sebuah kewajiban. Kenapa? Karena antara yang satu dengan yang lain kita membutuhkan. Tidak mungkin bisa menyelesaikan kebutuhan kita oleh kita sendiri.
Oleh karena itu bernegara itu adalah cita-cita kita bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Di situ ada pemerintah, pemimpin, imam, di situ ada ra'iyah, ada makmum, ada rakyat. Disitulah ada tentara, disitulah ada batas teritorial. Oleh karena itu ini menjadi kerjasama semuanya, tidak hanya urusan pemerintah, bukan juga diserahkan hanya kepada rakyat. Karena apa? Kita semuanya ingin menuju kepada maslahah. Di dalam Islam tidak ada ketentuan Bapak Ibu sekalian model negara itu seperti apa. Mau kerajaan, mau teokrasi, mau model republik, demokrasi, Bapak Ibu sama dengan bentuk keluarga, diserahkan bagaimana kita yang sesuai dan maslahah pada kita. Oleh karena itu fungsi negara Bapak Ibu sekalian harus berfungsi kepada minimal satu adalah hifdzuddin, harus memelihara agama. Jadi agama harus dijamin oleh negara sebagaimana undang-undang dasar kita, bahwa kita semuanya bisa melaksanakan ajaran agama kita, bukan harus berdiri menjadi negara agama tertentu. Bukan juga orang yang melaksanakan agama menjadi sasaran untuk bentrok di dalamnya. Dan ini kewajiban kita, bukan hanya pemerintah, kita pun juga berkewajiban untuk mengantisipasi itu. Bukan seberapa banyak orang yang ditangkap, bukan seberapa banyak teroris yang ditangkap, bukan itu. Tapi ketika kita dalam keadaan aman dan kita bisa melaksanakan ajaran Islam, itulah yang disebut dengan hifdzuddin, peran negara dan peran masyarakat. Saya ingin menyampaikan dalam kesempatan kali ini, kenapa teroris makin ditangkap kok makin banyak? Harusnya itu sudah habis. Tapi kenapa ini kok makin banyak? Sebenarnya peran Bapak Ibu sekalian yang penting, yang mendingin, yang keras itu adalah ibu-ibu. Dan ini adalah penting karena ibu-ibu itu yang harus memantau dari keluarga itu, dan bapak-bapak punya harus memantau di dalam keluarga itu, harus bersatu. Artinya apa? Kalau kekerasan atas nama ideologi itu bisa diselesaikan secara hukum, tetapi isme, ideologi itu berdasarkan pemahaman. Oleh karena itu keputusan untuk menyelesaikan secara hukum itu hanya untuk penyelesaian sementara, tapi jangka panjang adalah pembinaan keagamaan oleh kita. Dan ini tidak mungkin kalau tidak pemerintah kerjasama dengan para pemuka agama. Kita bisa menyaksikan dulu NKK itu di stop dalam Orde Baru itu, biar anak mahasiswa tidak masuk di dalam ranah politik. Ternyata apa? Turunnya adalah karena politik dari mahasiswa itu. Ideologi itu adalah pemahaman, bukan ditekan. Tapi makin ditekan malah tambah banyak. Maka penyelesaiannya adalah kerjasama antara pemerintah dengan juga masyarakat. Yang kedua, dari fungsi negara ini, kerjasama antara pemerintah dengan rakyat adalah hifdzun nafsih, memelihara jiwa. Bapak Ibu sekalian dijamin keamanannya. Jadi kalau berkenaan dengan jiwa, maka negara di sini yang bisa memaksa. Negara itu bisa memaksa untuk mengerjakan sesuatu, bisa memaksa untuk tidak mengerjakan sesuatu. Itu adalah peran negara. Kalau negara juga menghimbau, pemerintah menghimbau, itu sama dengan rakyat. Karena pemerintah punya fungsi untuk memaksa. Maka setiap orang itu hak untuk hidup, semua orang hak untuk menjalankan kehidupannya. Kita sekarang menyaksikan ternyata di kita ini per 100.000 kelahiran ada 262 ibu yang meninggal gara-gara melahirkan. Wah, itulah ajal dari Allah, Pak. Selain itu adalah persoalan bagaimana dia hamil, bagaimana kesehatan pada saat hamil, umur berapa dia hamil. Ini adalah kerjasama bagaimana menyelamatkan jiwa baik pemerintah maupun masyarakat. Yang ketiga dari kita adalah hifdzul akli, memelihara akal kita. Bapak Ibu sekalian menyaksikan dulu itu tetangga yang belajar ke Indonesia, sekarang Indonesia itu yang belajar ke tetangga kita. Dulu itu kita pintar-pintar, kita masih di bawah 100 Human Development Index,
tentang kualitas manusia. Sekarang mundur Bapak Ibu sekalian ke 124. Riset-riset kita itu sekarang sudah kurang bisa bersaing di dunia internasional. Pendidikan kita Bapak Ibu sekalian mungkin bisa menyaksikan berapa yang bisa tuntas pendidikannya. Itu berkenaan dengan hifdzul aqli. Yang lebih merusak lagi adalah narkoba Bapak Ibu sekalian. Bagaimana narkoba itu sudah merusak akal kita, padahal harta karun kita ada pada otak kita. Tapi ini kita bunuh dengan narkoba. Itu harus kerjasama, jangan sampai di lingkungan kita ada narkoba, dan juga pemerintah harus mencegah dari beredarnya narkoba itu. Oleh karena itu, semuanya ini dalam tatanan negara kita, kita harus menuju kepada terwujudnya maslahah di dalam rakyat kita, maslahah kepada bangsa kita, maslahah kepada lingkungan kita. Seperti apa? Dibangun atas kesepakatan dan kerjasama antar pemerintah dengan rakyat. Silakan Mas Agung. Subhanallah, Kiai Khalil telah memberikan sebuah penegasan kepada kita betapa dalam beragama ini tidak cukup dengan konsep sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku laksanakan. Kita harus bertanya kembali, hanya dengan ilmu yang khafah kita mampu memahami bagaimanakah sesungguhnya kita berislam. Dan tentu saja ketika kita mampu belajar dari orang-orang yang benar, maka isme-isme seperti yang beliau paparkan tadi insya Allah akan menjadi isme-isme yang benar, yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, berbicara tentang bernegara, sebelum kita berbicara tentang bagaimanakah menyatukan konsepsi-konsepsi Islam, sesungguhnya Allah telah memberikan modal berupa kultural. Allah telah memberikan sebuah modal berupa budaya yang mampu menyatukan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. فلهذا سيري يدعو بيساري وعساري أنا عبد صار فخري لمن فخري واقتراري الله يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi bahasan kita dalam Damai Indonesiaku di kesempatan kali ini. Dan di segmentasi ini kita punya waktu yang cukup panjang, ada sekitar 9 menit. Kita akan mencoba mencermati peristiwa-peristiwa yang hingga kini terjadi di negeri kita, perbedaan-perbedaan mazhab, perbedaan-perbedaan kepentingan yang insya Allah Islam, sekali lagi Islam memberikan solusi permasalahan ini. Baik, kita buka kesempatan kepada 3 orang penanya. Kita mulai dari bagian bapak-bapak terlebih dahulu. Silakan Pak, berdiri, sebutkan nama dan pertanyaannya secara singkat, padat dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Zainal Arifin. Saya mau nanya kepada Kiai Aswad, bagaimana sejarahnya umat Islam yang ada di Madura Sampang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah yang ada di Madura Sampang, peristiwa Sampang. Baik, berikutnya kita kumpulkan dulu 3 pertanyaan. Silakan berdiri Bapak. Sudah dinyalakan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arafat. Saya mau bertanya kepada guru-guru kita yang ada di depan. Pertanyaan saya yang pertama, saya hanya 2 pertanyaan aja, cukup singkat. Bagaimanakah pemimpin negeri kita? Bahwa kita udah tahu bahwa Islam rahmatan lil alamin, tetapi sering banyaknya terjadi gondok-gondokan. Misalkan penentuan awal bulan Ramadan kemarin juga ada yang berbedaan. Bahkan dikatakan dalam suatu hadis, ikhtilaful ulama rahmatun, bahwa perbedaan itu adalah rahmah. Bagaimana kita sebagai umat Islam supaya bisa menyikapi hal ini, karena sudah sering terjadi hal ini. Kemudian yang kedua, mengenai ada seseorang yang kemudian dia mengikuti forum di luar ajarannya dia. Seandainya ada Islam, ada ahli sunnah wal jamaah, ada Muhammadiyah, dia sengaja mengikuti aliran lain supaya aliran itu mengikuti ajarannya dia.
Baik, terima kasih. Seperti musuh dalam selimut Pak Ustadz. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah seputar perbedaan-perbedaan. Silakan Ibu yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nubza dari Majlis Ta'lim Sabilil Haq. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Hafiz Holil. Di awal tadi Bapak kan bilang bahwa perbedaan antar kelompok dan suku bangsa itu sangat mementingkan kesukuan dan masing-masing saling berbeda pendapat. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana kita sebagai masyarakat awam menyikapi perbedaan yang ada di antara suku atau mazhab-mazhab yang mereka besarkan. Hanya itu pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nukza. Baik, silakan. Ada sekitar 7 menit kedua guru kita untuk menjawab. Monggo, Ustaz. Terima kasih. Yang pertama, ya, saya ikut dari belakang saja. Ibu Nafsia tentang kita menyikapi perbedaan. Perbedaan itu adalah keniscayaan. Tetapi kita harus sadar bahwa perbedaan itu harus dicari titik temunya sehingga kita bisa membangun kerukunan. Kalau ada paham keislaman yang berbeda, bahkan dengan orang yang lain agama, kita mentoleransi. Toleransi itu bukan membiarkan, tetapi kita mencoba memahami pola pikirnya, lalu kita ajak dengan cara yang baik. Kalau butuh akhlak yang baik, sampaikan akhlak yang baik. Kalau perlu argumentasi yang baik, berilah argumentasi yang baik. Kita tidak perlu memaksakan. Yang penting kita sudah menyampaikan sebuah kebenaran. Itu Ibu Nafsia ya. Yang kedua, Mas Rahmat, kalau ternyata Islam katanya rahmatan lil alamin, tapi kok di atas gontok-gontokan, saya ingin menyikapi antara gontok-gontokan dengan dinamika. Kalau dinamika itu bagaimana kita beda pendapat, lalu kita menyampaikan pendapat yang lebih baik, itu sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa ke depan. Tidak mungkin akan membangun tanpa musyawarah, prinsip dialog, memberikan pendapat. Jadi beda pendapat bukan berarti kita berantem. Tapi biasanya yang membuat kita ini berantem kalau sudah beda pendapatan. Ya. Kalau pendapatnya itu masih sama tapi pendapatannya berbeda, itu biasanya berantem. Nih biasanya ibu-ibu sama bapaknya kalau tidak terus terang pendapatannya bisa berantem itu. Nah, kalau yang sampai gontok-gontokan karena dia belum bisa memahami tentang arti sebuah perbedaan. Nah, perbedaan ini harus kita pahami, mana yang perbedaan di dalam ranah toleransi, mana perbedaan yang sudah sampai pada substansi. Ketika berkenaan dengan substansi berbeda, ya kita tidak boleh melakukan yang sama dan tidak boleh kita juga memaksakan. Kalau toh dia mengganggu kita, jangan kita yang menjadi penegak hukum. Serahkanlah penegak hukum kepada penegak hukum. Jangan sampai ada negara di dalam negara, jangan sampai ada penegak hukum di dalam penegak hukum. Yang kedua, bagaimana mengajak orang lain untuk mengikuti. Kita ini sebagai umat Islam dan di negara kini kita berkewajiban untuk memelihara keagamaan kita, kemurnian agama kita. Itu kewajiban kita. Kewajiban kedua, kita mendakwakan agama kita ke pihak lain. Silahkan mendakwakan. Ada orang mendakwa dengan mengajak langsung, ada orang mendakwa itu dengan cara kita berperilaku baik. Bisa berdakwah itu dengan menyampaikan ajaran, itu bisa berdakwah. Jadi berdakwah itu tidak harus semuanya bicara, bisa juga dakwah bil hal. Perilaku kita baik akan diikut. Saya akan nyoba yang terakhir. Pak, Sampang itu seperti apa? Ketepatan saya dari MUI sudah pernah turun ke TKP di Sampang. Dan saya orang Sampang, jangan ngomong-ngomong ini. Rahasia ini, rahasia. Jadi di sana itu yang bentrok benar, kakak beradik. Jadi memang itu kakak beradik. Tapi persoalannya apa? Yang mengemuka di kita jelas itu soal paham Syiah dan paham Sunni, jelas. Jadi kalau mengatakan hanya kriminal saja itu terlalu menyederhanakan dan tidak bisa menyelesaikan masalah sampai akarnya. Oleh karena itu kita harus jujur. Persoalan itu ada persoalan paham. Yang harus dibangun oleh kita, pertama, tegakkan hukum ketika itu berkenaan dengan kriminal. Ditahan, ditangkap. Dan pemerintah berkewajiban untuk menjaga keamanan itu. Sebagai kita umat beragama, kita harus menjaga kerukunan.
toleransi. Beri pemahaman bahwa itu adalah saudara kita. Kalau toh berbeda, mari kita ajak yang benar. Kalau kita umpamanya ada perbedaan, mari kita dengan dialog. Nah, pemahaman-pemahaman bahwa tujuan kita bernegara untuk mencapai tujuan bersama di bawah Pancasila, ini yang kadang-kadang kita lupa. Kita tidak suka dengan orang yang ada di sekitar kita. Baik, terima kasih Kiai. Pertanyaan yang dijawab dengan juga jawaban yang cukup singkat, padat dan jelas, yang menyadarkan kepada kita betapa perbedaan ini tentu saja memiliki sejarah. Sejarah yang terjadi pada masa lalu bisa jadi sejarah yang benar, atau sejarah yang kita pahami pada saat ini bisa jadi dari sejarah yang dihilangkan, yang akhirnya kita pahami. Subhanallah, satu hal yang patut kita pahami bahwa kehidupan ini justru bergerak memiliki dinamika yang luar biasa karena adanya perbedaan-perbedaan. Disinilah dipentingkan sosok-sosok umat yang tidak sekedar mengikuti apa kata orang yang lebih pandai, tetapi justru dia memiliki keinginan dan kesungguhan untuk belajar terus-menerus tanpa kenal lelah. Karena seperti yang telah ditegaskan bahwa Allah selalu menunjukkan kepada hamba-hambanya jalan kebenaran bila dia mau dan tentu saja memiliki semangat untuk mencari kebenaran. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ada titipan dari Kiai tadi untuk membacakan satu SMS. Subhanallah Kiai, semoga bisa silaturahim ke Papua. Ini berasal dari Mustafa. Insya Allah Damai Indonesiaku, dalam kesempatan tertentu kami akan mencoba untuk menghubungi ke sana dan kita wujudkan bahwa acara Damai Indonesiaku adalah salah satu acara yang tentu saja istiqomah untuk memberikan solusi-solusi dalam perspektif agama dari guru-guru kita yang mumpuni untuk memberikan ilmu. Kita masih punya satu lagi, yaitu kesimpulan yang nantinya akan disampaikan oleh kedua guru kita. Bagaimanakah sesungguhnya kita bernegara dan bagaimanakah sesungguhnya Islam memberikan koridor-koridor dalam bernegara. Bersabarlah, kami akan kembali selepas pesan-pesan yang berikut ini. Muhammadun tajur rusulillahi qadibatan, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalami, ya Rabbi bil tanzil maqasidana waghfir Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibik. Bapak Ibu sekalian, kita memilih Pancasila itu bukan ketepatan, tapi memilih Pancasila melalui berpikir panjang. Para founding father kita, para ulama kita memilih Pancasila karena berpikir Indonesia harus terus sampai selamanya. Oleh karena itu kita berdoa mudah-mudahan menjadi negara yang mutmainnah dan negara yang tentram. Kita kembali kepada tujuan kita bersama, mencapai maslahah dari kita bernegara. Monggo Kiai. ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah merawat kami pada waktu kecil. Akan hanya mereka yang masih hidup, ya Allah, berikan kekuatan dan kesabaran pada kami untuk senantiasa melayani dan bahagiakan mereka. Sedangkan mereka yang telah Kau ambil, ya Allah, berikan kesadaran pada kami untuk senantiasa membawa mereka dalam doa-doa. Allahumma alifina qulubil mu'minin wajma'i kalimatahum la haqqi ya rabbal alamin. Ya Allah, rukunkanlah hati orang-orang yang beriman, persatukanlah mereka dalam kebenaran. Wahai Tuhan seluruh sekalian alam, ya Allah, sayangi bangsa Indonesia. Ya Allah, sayangi bangsa Indonesia. Ya Allah, kasihi bangsa Indonesia, persatukan mereka dalam kedamaian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salam. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian materi kita untuk Damai Indonesia Ku di kesempatan kali ini yang membicarakan tentang perbedaan. Dan ketika kita memahami bahwa kita diciptakan untuk berbeda, semestinya mampu mengikis kesombongan kita bahwa kita sesungguhnya paling berarti di antara semuanya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat dan insya Allah minggu depan kita akan berjumpa kembali dalam materi yang sama tentu saja yang akan mampu insya Allah meningkatkan ketakwaan kita dan pemahaman kita terhadap agama yang kita cintai. Saya Agung Islahak mewakili segenap kerabat kerja Damai Indonesia Ku mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibi